Sri Nanda Gopal Chakravarty, pengusaha kaya raya berhati mulia, di mana pemerintah India mengakui jasanya selama bekerja dan pemerintah India memberikan penghargaan Padma Shri kepadanya. Chakravarty membagikan 50% perusahaannya untuk pendidikan dan rawat inap secara gratis. Pada hari berbahagia itu, Chakravarty juga menyampaikan kabar buruk bahwa dalam 2 bulan Chakravarty akan meninggal karena Chakravarty menderita penyakit neurodegeneratif. Kabar itu tentu saja membuat semua karyawan bersedih. Aku hidup bahagia, aku ingin mati dengan bahagia. Aku hidup sukses, aku ingin mati dengan sukses, ujar Chakravarty. Sebelum ajal menjemput, Chakravarty ingin membagikan 50% saham kepada karyawannya secara merata. Niat mulia Chakravarty jadi berita di televisi, sehingga mengundang perhatian pengusaha jahat bernama Jayam Paksitap atau JP. Selama ini JP sering mengambil ahli perusahaan orang lain secara paksa, dan kini JP mau mengambil Papermart karena mengetahui Chakravarty akan mau meninggal. Perusahaan itu mau diambil untuk hadiah ulang tahun anaknya yang bernama Atharva. Chakravarty ternyata memiliki anak yang bernama Anand Chakravarty yang diperankan oleh Ravi Teja. Anand fokus mengurus perusahaan Papermart cabang Vizag yang belum lama ini dibuka. Sosok Anand orangnya baik, tidak pernah ikut dalam kekerasan. Contohnya, tiba segerombongan preman minta jatah 10% dalam bisnis Anand, lalu Anand dengan cerdas menjelaskan sama preman tanpa perkelahian. Lalu Anand mengajak preman untuk jadi karyawan. Masalah selesai. Di sisi lain, kita diperlihatkan sama pemuda yang mendatangi segerombongan preman. Ya, namanya Suami. Ternyata preman tersebut mendatangi rumahnya dan mengancam keluarganya. Suami yang suka gelut tidak terima keluarganya diancam, dan Suami memberi pelajaran supaya preman tersebut kapok. Kehidupan Anand sangat berbeda dengan Suami, padahal wajahnya sangat mirip. Jika Anand orangnya lemah lembut, Suami malah suka gelut. Perbedaan Anand dan Suami tidak dengan karakter saja, tapi dengan pekerjaan. Anand yang mempunyai perusahaan besar, sedangkan Suami hanya karyawan biasa. Di sisi lain, Suami dipecat karena sering bertengkar dengan preman. Status Suami yang pengangguran tidak bisa meminjam uang, karena 30 hari ke depannya adik Suami yang bernama Subu akan menikah. Di sisi lain, Suami mencari pekerjaan. Di situ Suami mau diinterview, lalu adik Suami menelpon untuk meminta bantuan. Suami meninggalkan interview dan menolong adiknya. Sampainya Suami di situ, ternyata banyak preman yang sudah menunggu. Suami bertanya mana adiknya Subu. Lalu teman adiknya menjawab, yang menelpon kamu bukan Subu, malahan saya yang bernama Pranavi yang diperankan oleh Sri Lila. Tadinya saya mau menelpon ayah saya, tapi HP saya tertukar sama Subu. Saya melihat daftar panggilan HP Subu, lalu saya menelpon kamu, ujar Pranavi. Pranavi minta tolong sama Subu karena preman di sini selalu menggodanya. Suami tidak mau menolong Pranavi karena cara berbicara Pranavi seperti saudara. Suami kesal, dia tidak mau dipanggil seperti saudara, tapi harus panggil sayang. Lalu Suami pergi, dia tidak peduli Pranavi diganggu preman. Lalu Pranavi terpaksa mengirim WA lagi ke Suami dengan kata-kata, manisku, sayangku, selamatkan aku sayang. Suami mau menolongnya. Preman-preman dibuat lari terbirit-birit. Setelah masalah selesai, Suami mengungkapkan perasaannya ke Pranavi. Pranavi terkejut karena Suami langsung mengungkapkan perasaannya, karena baru pertama kali bertemu. 1 bulan lagi Chakravarty ayahnya Anand akan ulang tahun. Ternyata Anand sudah menyiapkan kado ulang tahun untuk ayahnya, yaitu memperkerjakan 1000 orang di pabrik Vizag. Sementara itu JP menemui Chakravarty. Secara langsung JP bilang, saya menginginkan perusahaan ini dan saya mau beli perusahaan ini, ujar JP. Chakravarty langsung menolaknya. Di situ JP marah besar dan dia akan merebut secara paksa perusahaan ini. Ternyata JP tidak main-main dengan perkataannya. Tidak lama perusahaan Vizag diganggu.
Namun Cakrawati merahasiakan masalah JP dari Anand. Kembali ke Pranavi, yang tidak bisa melupakan suami. Pranavi menceritakan ke ibunya tentang suami. Hanya saja Pranavi tidak menceritakan tentang pekerjaan suami ke ibunya, karena takut pasti ibu dan ayahnya tidak menyukai suami yang tidak punya pekerjaan. Di sisi lain, Pranavi dijodohkan oleh ayahnya. Ayah Pranavi, Ramesh Reddy, seorang pengusaha. Dia ingin Pranavi menikah dengan anak temannya yang kaya raya. Calon suami Pranavi adalah Anand Cakrawati. Pranavi langsung menerima perjodohan ayahnya itu, karena Pranavi sangka dia itu suami, orang yang menolongnya dulu. Setelah di rumah, Pranavi menerima telepon dari Subbu. Subbu menanya apakah Pranavi menerima lamaran kakaknya. Pranavi heran karena tadi baru ketemu sama kakaknya di kantor. Lalu Subbu menjawab, kakak saya tidak memiliki kantor, malahan kakak saya pengangguran, ujar Subbu. Pranavi semakin heran, lalu Pranavi bertanya kepada ayahnya, siapa nama calon saya itu? Lalu ayah Pranavi bilang, Anand Cakrawati. Pranavi terkejut karena namanya berbeda. Pranavi dilema karena dia bertemu dengan dua orang yang berbeda. Apalagi Anand dan suami mengirim pesan bersamaan. Pranavi jadi dilema memilih siapa. Lalu ibu Pranavi memberi saran, pergilah dengan mereka dan pilih paling kamu suka, kata ibu Pranavi. Pranavi semakin dilema karena Anand dan suami sangat baik. Pranavi mulai berkencan dengan Anand dan suami secara bergantian. Gaya kencan Anand sangat mewah. Maklum saja Anand dari orang yang kaya. Beda dengan suami mengajak Pranavi kencan tempat sederhana, tapi membuat Pranavi senang. Setelah Pranavi selesai kencan dengan Anand dan suami, Pranavi jadi bingung pilih yang mana, karena keduanya sama-sama dia suka. Anand adalah orang yang kaya, yang bisa menjamin kehidupan Pranavi. Sedangkan suami yang miskin dan pengangguran membuat hati Pranavi tersentuh. Cara kasih sayang orang tua suami dan adiknya membuat hati Pranavi memilih suami. Apalagi Pranavi sudah lama dekat dengan Subbu, adiknya suami. Sepertinya Pranavi akan bahagia kalau memilih suami. Sedangkan sopir Pranavi tidak suka melihat Pranavi selingkuh di belakang Anand. Lalu supir Pranavi menghubungi ayah Pranavi, yaitu Ramesh Reddy, yang sibuk mempersiapkan pernikahan Pranavi. Ramesh yang tahu anaknya selingkuh marah besar. Lalu Ramesh membawa polisi untuk menangkap selingkuhan anaknya. Seketika Ramesh tidak jadi marah karena melihat wajah suami mirip dengan Anand. Tapi setelah mengetahui suami dan Anand orangnya berbeda, sikap Ramesh jadi berubah, apalagi suami mengaku pengangguran. Mendengar perkataan suami, Ramesh menyeret Pranavi pulang. Tapi tidak pula Pranavi kasih ciuman jarak jauh sama suami. Di sisi lain, Anand dan ayahnya sibuk mengurus perusahaan. Anand telah mempekerjakan 1.000 orang untuk hadiah ulang tahun ayahnya. Dan hari itu juga Cakrawati memberitahu bahwa Peoplemart akan memiliki CEO baru mulai 1 April. Untuk menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Cakrawati, Cakrawati akhirnya menceritakan tentang JP yang mau mengambil perusahaannya. Apalagi JP orangnya sangat berbahaya. Entah dari siapa JP tahu kalau Cakrawati akan memiliki CEO baru. JP mendatangi Cakrawati di kantornya dan JP memberitahu Anand akan segera dibunuh. Cakrawati meminta JP jangan menyentuh Anand, tapi Atharva sudah bergerak untuk membunuh Anand. Anand yang mau bertemu Pranavi ditabrak. Untung saja Anand langsung menghindar meskipun mobil Anand hancur. Cakrawati terlihat tenang, dia tidak melihatkan ketakutannya ke JP. Anand dan Pranavi lari. Seketika Atharva dan gerombongan mobil mengejar Anand. Nyawa Anand benar-benar dalam bahaya. Selain Atharva, preman suruhan ayah Pranavi sudah siap membunuh Anand, yang menganggap itu suami karena wajahnya mirip. Anand terus berlari dan Atharva menabrak Anand dan tertangkap. Atharva memberitahu JP kalau Anand sebentar lagi akan mati. Pranava yang melihat itu langsung menghubungi suami untuk minta bantuan.
Tak lama kemudian Chakravarti menghubungi Anand. Untuk menghadapi ini, jangan bicara seperti orang pengusaha, tapi seperti orang biasa yang meronta, kata Chakravarti. Mendengar kata-kata ayahnya, Anand berubah. Dia menghabiskan semua preman di situ sampai babak belur. Ternyata Anand bukan pengusaha lembut yang pengecut. Anand adalah suami yang suka bergelut. Pranavi terkejut mendengar perkataan ayah suami kalau Anand adalah suami. Suami memiliki 2 keluarga. Dia raja sekaligus rakyat jelata. 1 orang 2 karakter. Namanya suami Vivek Anand Chakravarti, kata Pak Sudeva. Pranavi terbengung melihat Anand berkelahi. Ternyata dia mengencani 2 orang yang sama. Tapi itulah fakta yang sebenarnya. JP mendapat kabar dari Atharva kalau anak buahnya terbunuh oleh Anand. Kini giliran Chakravarti yang senang karena anak buahnya kalah sama 1 orang. Anand terus menghajar Atharva, tapi terhenti setelah Atharva berbicara kalau JP menodong pistol ke ayahnya. Anand jadi bingung. Saat itulah seseorang memukul Anand dari belakang. Anand terjatuh ke bawah. Anand dianggap telah mati. Tubuh Anand dibawa di ruang jenazah. Chakravarti sangat panik memikirkan anaknya. Sepupu Anand, Vikram, pulang dari Amerika juga khawatir memikirkan kakaknya. Vikram langsung ke kantor polisi untuk memberitahu kalau kakaknya hilang. Ternyata Anand yang dicari baik-baik saja. Anand selamat dari kematiannya. Anand menceritakan kalau ada orang yang kenal sama dia, lalu orang itu menyelamatkannya. Pranavi ngomel-ngomel ke suami, mengapa suami menjadi 2 karakter, dan di situ suami menjelaskan ke Pranavi mengapa dia menjadi Anand. Sebenarnya suami anak Pak Sudeva Rao yang miskin. Saat berumur 4 tahun, suami dan ayahnya pergi ke pameran. Saat itu suami tersesat dan kehilangan ayahnya. Hari sudah malam, tapi suami belum juga ketemu ayahnya. Saat itu juga Tuan Chakravarti melihat suami duduk-duduk sendirian di tepi jalan. Lalu Chakravarti membawa suami pulang. Chakravarti sudah menganggap suami anaknya. Sampai-sampai Chakravarti terus mencari ayah suami. Di sisi lain, ayah kandung suami juga mencari suami anaknya. 4 tahun ke depan Chakravarti menemukan ayahnya suami, lalu dikembalikan ke rumahnya. Istri Chakravarti tidak bisa melupakan suami. Setelah 4 tahun bersama, mereka datang lagi untuk melihat suami. Pak Sudeva kasihan melihat Chakravarti dan istrinya yang begitu sayang banget sama suami. Dan itulah Pak Sudeva memutuskan membagi anaknya. Sehari di rumah Chakravarti, sehari di rumah Pak Sudeva. Kini suami balas dendam ke JP. Karena itu suami melamar kerja sebagai sekretaris di perusahaan JP. Di situ JP dan Atharva dibuat terkejut. Bagaimana mungkin Anand yang sudah mati hidup kembali? Tapi suami pura-pura menjadi orang bodoh. Bekas pukulan di kepalanya juga dihilangkan. JP dan Atharva tidak percaya begitu saja. JP langsung mencari tahu tentang kehidupan suami. Tidak lama kemudian JP mendapatkan informasi tentang suami. Suami memang berbeda dengan Anand. Apalagi Chakravarti menelpon JP. Dia tidak percaya kalau anaknya sudah mati. Chakravarti bilang kalau People Mart akan tetap memilih CEO baru. Tapi Chakravarti memastikan People Mart tidak akan hancur. JP percaya kalau pria yang ada di depannya bukanlah Anand. Tetapi di situ JP mengasih pistol kepada suami dengan imbalan uang yang besar. Karena suami membutuhkan uang untuk pernikahan adiknya, suami pun mau dan menembakkan dirinya. Ternyata pistol itu tidak memiliki peluru. Tindakan suami membuat JP percaya kalau dia bukanlah Anand. Suami diterima bekerja dengan diberi tugas khusus. CEO baru People Mart sama persis wajahnya denganmu. Kamu akan bekerja sebagai CEO di sana karena dia meninggal baru-baru ini. Tapi kamu harus mau semua yang saya perintahkan, kata JP. Saya setuju, kata suami dengan gaya polosnya. JP merasa menang. Suami juga pergi dengan perasaan yang sama. Besok harinya JP menjemput suami di rumahnya karena hari itu suami akan diumumkan sebagai CEO baru.
Kehadiran suami tidak membuat Cakravarti kaget karena Cakravarti sudah tahu kalau itu anaknya. Suami tidak mengikuti arahan JP. Suami seketika berbicara menjadi Anan, mengumumkan 50% saham akan disumbangkan untuk amal, sedangkan sebagian sisanya akan dibagikan ke semua karyawannya. Kata-kata suami membuat JP dan Atarfa jengkel. Suami berpura-pura menjadi pria lugu lagi. Suami mengatakan dia spontan berbicara seperti itu karena dia grogi. Ada dalam benak suami yang masih belum terjawab. Kini suami masih memikirkan siapa yang memukulnya dari belakang. Itu tidak mungkin anak buah JP, tidak pula anak buah Rames. Saya akan pasti menemukan orang itu. Kini suami fokus dulu ke pernikahan adiknya. Acara pernikahan subuh berjalan dengan lancar. Setelah acara subuh selesai, suami pergi bekerja menaiki bus. Ternyata suami sudah diintai sama preman bayaran untuk dibunuh. Untungnya suami jago gelut. Semua preman bayaran itu mampu dikalahkan. Selanjutnya suami masuk kantor sebagai Anan. 50% untuk karyawan mulai dibagikan. Di situ Atarfa marah besar. Atarfa merasa sudah ditipu. Tapi Atarfa tidak bisa buat apa-apa karena tidak ada ayahnya. Tindakan suami menyadarkan JP kalau suami adalah Anan. JP sangat marah. Di situ JP menghancurkan rumah Anan. Pak Sudevarau menjelaskan tentang kehidupan suami ke JP. Lalu JP mengantarkan Pak Sudevarau ke kantor polisi dan disiksa. JP lalu menelpon suami. Kekesalannya ditumpahkan ke ayahnya karena telah membodohinya. Sekarang giliran saya yang bermain. Ayah kamu Pak Sudevarau kan? Dia sekarang lagi disiksa di kantor polisi. Suami bergegas ke kantor polisi. Di pertengahan jalan, JP menelpon lagi kalau Cakravarti juga dalam bahaya. Kamu punya 2 keluarga. Di situ saya menyiksa kedua keluarga kamu. Sekarang kamu akan tahu tentang 2 rasa sakit, ujar JP. JP bergegas putar mobil, lalu menyelamatkan Cakravarti. Ternyata Cakravarti sudah berbaring di lantai. Suami membawa Cakravarti ke rumah sakit. Mobil yang membawa Cakravarti ke rumah sakit dihadang dengan anak buah JP. JP meminta suami menyerahkan perusahaan People Mart jika ingin menyelamatkan kedua ayahnya. Dalam kondisi genting itulah buah perbuatan baik suami dibalas sama karyawannya. Sekitar 1.000 orang perusahaan siap menolong suami dan Cakravarti. Mobil sudah disiapkan untuk menyelamatkan ayahnya suami. Suami tancap gas langsung ke kantor polisi. Di situ suami marah besar dan suami menghajar semua anak buah JP. Polisi yang telah memukul ayahnya juga disiksa sama suami. If you try to be a hero, you will see a wild villain in me. Atarfa, anak kesayangan JP, dibuat babak belur. Saat Anda menyentuh keluarga saya, Anda akan mati, kata suami terhadap JP. Suami melukai tangan Atarfa, lalu dikunci di penjara. Jika tidak cepat diselamatkan, Atarfa akan mati kehabisan darah. JP meminta agar anaknya dibebaskan. Suami justru memerintahkan asistennya yang di kantor untuk membunuh Atarfa. Saat itulah JP mengungkapkan ada orang lain juga yang menginginkan People Mart. Ternyata suami sudah tahu siapa orang yang dimaksud. Dialah Vikram, yang merupakan keponakan Cakravarti. Suami mengetahui itu karena sempat melihat Vikram saat adanya orang yang membunuh Anan saat itu. JP memohon lagi untuk dibukakan pintu sel karena anaknya kesakitan. JP berjanji tidak akan mengusik lagi keluarganya Cakravarti. Suami lalu memberikan kunci itu ke JP. Selanjutnya suami pergi ke rumah sakit melihat ayahnya. Vikram masih saja pura-pura baik. Begitu juga suami menyerahkan perusahaan People Mart kepada Vikram secara resmi. Sikap Vikram membuat ayahnya malu atas keserakahan anaknya. Kondisi Cakravarti sudah membaik. Cakravarti juga mempermalukan Vikram tidak tahu diri itu. Anan juga tidak mau jadi CEO karena menyadari kalau dirinya bukan ahli waris. Anan juga kamu yang mau jadi CEO itu, ujarnya kepada Vikram.
Karena tahu JP mau mengambil perusahaan, jadi Ana mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan perusahaan ini. Kalau masalahnya sudah selesai, baru perusahaan ini dikasih ke kamu, ujar Chakravarti. Vikram meminta maaf dan langsung berpelukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah.